kepada Tuhan yang sudah menciptakan mereka. Wah, luar biasa Natasha. Benar sekali. Alasannya adalah karena Yunus sadar, Yunus tahu bahwa Allah juga mengasihi orang-orang Niniwe. Jadi kasih Allah itu tidak terbatas hanya untuk orang Israel saja. Tetapi Yunus tahu orang Niniwe juga dikasihi oleh Allah. Keselamatan itu terbuka bagi orang lain. Yunus menyadari bahwa Tuhan memilih Yunus dan Israel itu bukan untuk disombong-sombongkan, melainkan Tuhan memilih dan menyelamatkan Israel dan Niniwe itu semata karena kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan menyelamatkan kota Niniwe dan memilih orang Israel itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi Yunus tidak boleh menyombongkan hal itu dengan berkata, hanya Israel saja yang harus diselamatkan. Karena Niniwe banyak berbuat dosa, Niniwe tidak pantas mendapatkan keselamatan. Bukan seperti itu. Tetapi keselamatan berlaku untuk siapa saja, untuk semua orang. Jadi siapa saja itu punya kesempatan untuk mendengarkan berita keselamatan. Nah, anak-anak memberitakan Injil kepada orang lain sebagai tanda kita mengasihi Allah dan juga sebagai bukti bahwa kita bertumbuh. Nah, bagaimana kamu dapat membuktikan seperti yang Yunus lakukan? Taat kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya seperti kita memberitakan Injil, orang yang mendengar dapat kita kasih tahu, atau kita dapat Allah langsung dapat melihat isi hati kita, apakah kita mau berbagi Injil atau tidak, karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi Tuhan tahu apa isi hati kita. Dua mau ke toilet. Oke Eva, kita lagi diskusi, silakan ke toilet. Oke, terima kasih Natasha, luar biasa Natasha, benar sekali. Bagaimana buktinya? Ya, buktinya adalah kita bisa melakukan sama seperti yang Yunus lakukan, ya. Bukan ketika dia tidak taat ya, tapi ketika dia mau taat dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Bukti kalau kita taat kepada Allah, ketika kita juga mau membagikan kisah tentang Kristus kepada orang lain. Wah, luar biasa anak-anak kelas 3 Sevanya. Dari diskusi ini, Ibu Guru bisa melihat dan bisa menangkap kalau anak-anak bisa memahami secara utuh kenapa Allah mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah Yunus? Bahwa kita harus memberitakan atau bersaksi kepada orang lain dan menceritakan Injil supaya mereka mau berbalik badan kepada Tuhan dan mereka akan dapat sadar bahwa Tuhanlah yang menciptakan mereka dan begitu mengasihi mereka. Wah, luar biasa. Benar sekali Natasha. Pelajaran yang bisa kita dapatkan bahwa kita harus bersaksi kepada orang lain. Karena apa? Karena kita melihat bahwa semua orang telah berdosa. Karena semua orang telah berdosa, maka kita membutuhkan keselamatan. Bagaimana orang dapat tahu yang benar, dapat diselamatkan kalau tidak ada yang memberitahu, kalau tidak ada yang memberitakan. Nah, tugas kita adalah memberitakan itu kepada orang lain. Dan yang kedua, anak-anak kita harus tahu bahwa gambaran orang yang tidak taat itu, orang yang tidak pantas diselamatkan itu adalah hidup kita yang dulunya belum mengenal Allah. Jadi kehidupan kita ini yang waktu belum mengenal Allah itu sama dengan orang-orang yang tidak pantas diselamatkan. Tetapi ketika kita telah mengenal Allah, Allah memberikan keselamatan itu kepada kita yang mau percaya kepadanya. Dan yang ketiga adalah memberitakan Injil adalah tanda bahwa seseorang telah bertumbuh imannya.
dan telah mewujudkan ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang taat, imannya sudah bertumbuh, dia akan memberitakan Injil. Jadi itu 3 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita sadar semua orang berdosa dan butuh untuk diselamatkan. Yang kedua, kita tidak boleh sombong dengan keselamatan yang kita terima. Karena dulunya kita juga adalah orang berdosa. Dan yang ketiga, bukti ketaatan, bukti iman kita telah bertumbuh, kita memberitakan Injil. Oke. Ada lagi? Ya, Natasha? Saya kan baca Alkitab tentang Musa, Imarati dan 2 ikan dan kematian Tuhan Yesus. Setelah itu tadi pagi aku ceritakan kepada mama semua. Wah, luar biasa. Itu salah satu contohnya, Natasha. Natasha telah bersaksi memberitakan firman kepada papa dan mama. Ibu guru memberikan 2 jempol untuk Natasha. Good job. Ibu guru berharap anak-anak yang lain, setelah kita diskusi ini, kita telah mendengarkan kisah tentang Yunus, kamu juga mau menceritakan ini kepada papa dan mama ya. Oke, sekarang ketika kita sudah tahu bahwa iman kita bertumbuh ketika kita bersaksi, bagaimana selanjutnya? Nah, pertanyaan yang pertama, apakah anak-anak sudah menjadi saksi menceritakan keselamatan kepada orang lain? Sudah. Puji Tuhan. Kepada siapa saja? Kepada keluarga, Miss. Ya, kepada keluarga. Kepada siapa lagi? Teman-teman di kompleks. Wah, luar biasa teman-teman di kompleks. Ada lagi? Miss, karena ini sudah meninggal, jadi kita biasanya jalan ke itu punya saudara, terus kita suka memberitakan Injil begitu. Oke. Ya, kepada siapa Natasha? Adik. Kepada adik. Kalau punya kakak, sama kakak ya. Kita harus menjadi saksi. Yang pertama di mana dulu? Di dalam rumah ya. Menjadi saksi yang pertama di dalam rumah dulu. Jadi kita ceritakan Kristus kepada papa ya, kepada mama. Sebelum lanjut, Yeskiel boleh taruh di meja dulu nak, supaya tidak gerak-gerak handphonenya ya. Taruh di meja aja handphonenya, supaya tidak bergerak-bergerak. Oke, letakkan di atas meja dulu handphonenya, Yeskiel. Ya, masuk aja ke dalam, duduk, dan letakkan di atas meja handphonenya ya, supaya tidak gerak-gerak ya. Oke, letakkan di atas meja nak. Iya, Yeskiel duduk ya. Oke, baik. Nah, jadi kita pertama memberitakan atau menceritakan keselamatan di dalam rumah. Nah, kemudian kalau kita sudah menceritakan di dalam rumah, semua orang sudah mendengarkan cerita kita, baru kita menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Bisa jadi teman-teman kompleks, bisa jadi tetangga-tetangga, siapa saja yang kita jumpai. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara saya menceritakan keselamatan kepada orang lain? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? How? Bagaimana saya menceritakan keselamatan kepada orang lain? Dengan cara pertama kita harus juga percaya kepada Tuhan dan membantu Tuhan untuk kita memerlukan bantuan untuk menceritakan Injil kepada orang. Kalau kita sudah mengerti dan percaya kepada Tuhan, barulah kita mulai untuk menceritakan Injil. Wah, luar biasa, benar ya Natasha. Harus pastikan dulu, saya sudah percaya kepada Yesus dan saya sudah mengerti apa yang harus saya sampaikan. Nah, cara yang oke, silakan Ita. Dengan cara kita membaca Alkitab dan kita cari di mana manfaatnya itu. Dan kita bisa memberitakan.
Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kalau ditanya caranya ya, kita bisa melakukan berbagai cara untuk menceritakan. Bisa seperti Natasha, ya, dengarkan kemudian sharing atau diskusi bisa dengan papa dan mama, dengan adik, atau bisa juga langsung menceritakan bagaimana Kristus mengasihi kita. Dan anak-anak itu juga harus diwujudkan melalui tingkah lakumu yang baik. Bagaimana orang dapat percaya dengan firman yang kamu sampaikan kalau kamu tidak menunjukkan sikap yang baik. Jadi kita juga harus menjadi contoh melalui sikap kita yang baik tentunya. Pertanyaan ketiga. Nah, ini Ibu Guru mau bertanya sama anak-anak. Apakah orang lain yang belum mengenal Yesus lebih buruk dari saya? Tidak, karena kita semua pernah berdosa, Bu Guru. Ya, benar sekali Natasha. Kita tidak boleh menganggap orang lain lebih buruk atau lebih berdosa dari saya. Karena apa? Karena dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita juga adalah orang yang sangat jahat di mata Tuhan, ya. Kita ini berdosa di mata Tuhan. Tetapi karena kita telah percaya, kita telah menerima keselamatan, maka Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita tidak boleh sombong dengan keselamatan yang sudah kita terima, ya. Tidak boleh menganggap orang lain itu lebih buruk dari saya, atau tidak boleh mengatakan, ih, saya kan lebih baik dari dia, saya kan rajin baca Alkitab, saya berdoa, berarti saya lebih baik dari dia. Tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus rendah hati, tidak boleh sombong ketika kita telah diselamatkan. Justru kalau kita dapati ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tugas kita harusnya mengingatkan dia. Tugas kita harusnya memberitakan Injil kepada dia, supaya dia yang melakukan kejahatan atau dosa, dia juga bisa merasakan kehidupan yang diselamatkan, sama seperti yang sudah kita terima. Nah, pertanyaan yang terakhir anak-anak. Bagaimana saya tahu bahwa saya seorang saksi Kristus? Bagaimana saya tahu? Kita bisa tahu dalam hati kita bahwa apakah kita sudah mengenal Kristus, seperti kita sudah membuat perbuatan baik dan tidak melakukan perbuatan jahat lagi. Wah, benar sekali Natasha. Tepuk tangan untuk Natasha. Oke, Ibu Guru mau tanya semua ya. Dari tadi Natasha terus yang menjawab. Ibu Guru mau dengar dari Eva, dari Ita, tadi juga Ita sudah menjawab, dari Helda, Yeskiel, Angelin, ya. Semuanya harus memberikan pendapat ya. Oke, bagaimana dengan Eva? Eva? Aku nggak tahu mau berikan pendapat apa. Oke, baik-baik. Oke, Ibu Guru lanjut dulu dengan Ita. Bagaimana dengan Ita? Bagaimana Ita tahu bahwa Ita adalah seorang saksi Kristus? Jika kita memberitakan firman Tuhan dan kayak misalnya kita tahu harus berbuat apa kepada Tuhan Yesus, kita harus berbuat baik, kita harus berdoa, itu sama saja dengan saksi Kristus. Hebat, luar biasa. Ada lagi yang lain? Yeskiel bagaimana? Aku nggak ada pendapat, Bu Guru. Oke, Helda? Karena matikan kamera toh, Ibu Guru tidak bisa lihat. Helda, Angelin. Oke. Nah, anak-anak, dari kisah tentang Yunus, kita belajar pelajaran yang sangat penting. Orang disebut saksi Kristus ketika dia telah menceritakan itu tentang Kristus kepada orang lain. Bagaimana saya tahu saya seorang saksi Kristus? Ketika saya menceritakan Kristus kepada orang lain. Karena firman Tuhan yang menghendaki dan memerintahkan saya untuk memberitakan Kristus. Anak-anak, kita harus tahu ini adalah hal yang sangat penting. Great Commission, memberitakan Kristus itu adalah amanat agung, ya, perintah yang agung dari Tuhan. Kita harus menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Iman saya bertumbuh ketika saya bersaksi kepada orang
lain. Pertanyaan untuk anak-anak? Keselamatan atau memberitakan Injil atau berbuat baik kepada orang lain dan menceritakan apapun sehingga orang dapat berbuat dan berbalik kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa. Ya, anak-anak, kita harus ingat ya, ini adalah hal yang penting. Memberitakan Injil atau membagikan Kristus kepada orang lain itu adalah tugas setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kamu telah diselamatkan, apakah kamu mau menyimpannya itu sendiri? Apakah kamu tidak mau menceritakannya kepada orang lain? Tentu kita harus menceritakan itu kepada orang lain. Supaya berita keselamatan itu bukan hanya menjadi milik saya, tetapi dapat didengar dan orang yang mendengarnya pun dapat mengalaminya. Ya, mereka dapat merasakan dan mengalami hadirnya Kristus dalam hidup mereka. Karena jalan keselamatan itu hanya satu, melalui siapa? Melalui Tuhan. Tuhan siapa? Melalui Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Benar, jalan keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Apakah ada jalan lain? Nggak ada. Yakin, tidak ada jalan lain. Yesus yang menciptakan kita dan mempunyai kuasa atas apapun, terhadap hewan, terhadap kita dan terhadap alam. Wah, luar biasa Natasha. Jadi anak-anak, keselamatan yang kita terima itu adalah kasih karunia, seperti yang dialami oleh bangsa Niniwe dan juga orang Israel. Dan kasih karunia yang diberikan Tuhan itu diberikan secara gratis ya, cuma-cuma. Jadi bukan karena kita rajin baca Alkitab kemudian kita diselamatkan, atau karena ibu guru yang selalu pimpin devosi kemudian ibu guru diselamatkan. Bukan seperti itu. Ibu guru diselamatkan karena inisiatif Allah. Benar, inisiatif Allah. Dan karena ibu guru percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupannya Ibu Guru Injilia. Oleh karena Ibu Guru percaya, maka Ibu Guru diselamatkan. Bukan karena Ibu Guru Injilia rajin pimpin devosi, maka Ibu Guru Injilia diselamatkan. Bukan seperti itu ya. Atau karena Natasha rajin berdoa, maka Natasha diselamatkan. Bukan seperti itu. Tetapi karena kita percaya. Namun, saat kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita tidak perlu lagi melakukan perbuatan baik? Karena kan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Jadi, kan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Jadi saya percaya saja, nggak usah berbuat baik. Cukup saya percaya saja. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu, anak-anak? Kita harus percaya dengan bersungguh-sungguh. Nah, anak-anak, ya Hilda. Kenapa? Izin keluar karena video saya tidak bisa dinyalakan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa dengar nanti suara saya Ibu Guru. masuk lagi, Mi. Oke, baik. Oke. Nah, Ibu Guru lanjut ya, anak-anak. Jadi, kita diselamatkan itu karena kita percaya. Tapi, sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi saksi. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar orang-orang yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Allah. Oke, anak-anak, diskusi kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Silakan anak-anak ambil 1 lembar kertas. Semuanya ambil 1 lembar kertas. Kertas apa saja. Dan mengambil alat tulis, pulpen atau pensil. Ya, oke Natasha, good job. Nah, Ibu Guru ingin anak-anak menuliskan siapa orang yang akan anak-anak bagikan cerita tentang Kristus. Siapa yang ingin kamu bagikan cerita tentang Kristus? Kamu tulis namanya di kertas itu. Jadi, kamu kamu bisa menulis lebih dari 2 nama. Terserah mau tulis siapa saja. Tuliskan nama orang-orang yang kamu mau ceritakan tentang Kristus. Tulis namanya ya. Oke, Ibu Guru berikan waktu
Em, 2 menit. 2 menit. Sudah Bu Guru. Tidak minum. Ya, oke. Nanti setelah itu kita akan lanjut ya. Tuliskan nama siapa sih orang-orang yang ingin saya bagikan cerita tentang Kristus. Saya sudah mendengarkan cerita hari ini bahwa Yesus menyelamatkan setiap orang dan saya harus menjadi saksi. Saya harus menceritakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dan orang-orang yang menerima Kristus akan diselamatkan. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Maka saya akan menceritakan hal ini kepada siapa? Tulis nama orang tersebut di kertas yang sudah kamu siapkan. Oke, apakah semua sudah selesai menulis? Yehezkiel, Ibu Guru minta ambil kertas untuk menulis. Sudah selesai menulis? Oke, baik. Natasha, sudah selesai menulis? Sudah aku tuliskan nama, Miss. Oke, Mama baik. dan adik. Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak, Ibu Guru Sudah berikan tulis. Ibu Guru berikan kamu tantangan ya. Hari ini atau bisa juga besok atau kapan kamu siap, kamu akan ceritakan itu kepada keluargamu. Oke? Ini Bu Guru. Kalau aku ceritakan langsung tidak lupa. Ya. Baik, Miss. Oke, Ibu Guru nanti akan tanya ya saat kita mungkin meeting di hari Jumat atau di hari Selasa saat kita belajar online, Ibu Guru akan tanya, apakah kamu sudah menceritakan itu kepada orang-orang yang kamu tulis namanya di kertas itu atau tidak? Nah, anak-anak, sekarang kita mau berdoa untuk nama-nama yang sudah kamu tuliskan di kertas itu ya. Kita mau berdoa. Anak-anak yang tahu siapa nama yang sudah anak-anak tulis di situ. Anak-anak sebutkan nama mereka di dalam doa. Dan mohon Tuhan supaya memberikan anak-anak kekuatan untuk dapat menceritakan Kristus kepada orang-orang tersebut. Kita berdoa supaya mereka yang mendengarkan kisah yang kamu ceritakan dapat menerima Kristus di dalam hati mereka. Supaya mereka juga menerima keselamatan sama seperti yang anak-anak dengarkan. Oke, kita akan berdoa dan anak-anak silakan sebutkan nama mereka. Ibu Guru berikan kesempatan anak-anak 1 menit untuk anak-anak berdoa secara pribadi. Memohon agar supaya Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk dapat bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Silakan anak-anak berdoa 1 menit secara pribadi. Oke, Natasha sudah selesai.